Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib 29. Dan di video kali ini masih dalam suasana Ramadan atau Ramadan. Dan mendekati beberapa hari lagi mau Idul Fitri, aku sekeluarga ataupun aku juga secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja. Kali ini aku mau review buku apa. Tapi teman-teman yang mengikuti aku dari video sebelumnya, unboxing pasti tahu. Kali ini aku mau review buku ekonomi. Dan kita mulai dari dasarnya dulu. Dan bukunya mana? Sebelum kita lihat bukunya apa dan di mana, kita intro dulu. Oke, karena kita mulai dari buku ekonomi, jadi alangkah baiknya dimulai dari fondasi awalnya. Apa itu ekonomi dan pengertian dari ekonomi seperti apa, masalah ekonomi seperti apa. Nah, bukunya itu pasti yang paling dasar dulu, namanya dasar-dasar ekonomi. Nih, nah dalam buku ini nanti masih secara luas, gambaran secara universal apa itu ekonomi dan bagaimana berjalannya ekonomi. Tapi lebih jelasnya lagi nanti di dalam ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Dalam buku ini dikatakan nanti lebih jelasnya seperti itu. Apa itu ekonomi mikro dan makro? Mikro itu terkait dengan perekonomian sebuah perusahaan, dan makro itu lebih luas ke perdagangan internasional, perdagangan antar negara seperti itu. Itu yang membedakan mikro dan makro. Mikro kan lebih kecil dan makro itu lebih besar dalam artian bahasa ya, kata ya. Nah, kita lihat dulu dari desain bukunya, desain cover bukunya. Bisa teman-teman lihat bangunan apa ya ini? Bangunan sebuah perusahaan seperti itu. Karena ekonomi pastinya bagaimana mencapai sebuah laba sebanyak-banyaknya dengan kerugian sedikitnya atau seminimal mungkin. Ini adalah gambaran dari perjalanan ekonomi yang ada naik turunnya seperti itu. Dan angka-angka di sini. Terus ada angka-angka akuntansi juga di bagian bawah ini. Ya, seperti inilah bisa teman-teman lihat bagian depan cover bukunya. Di bagian belakang juga sama kok. Seperti itu. Sama. Hanya saja di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya. Untuk harganya di bagian bawah ini ada diterangkan harga Pulau Jawa 98.000. Cetakan dari Raja Wali Press. Tapi kemarin aku dapat buku ini seharga 78. Aku kemarin dapat buku ini seharga 78.000. 78.000 lebih lah. Dikit berapa ya kemarin? 400 atau 500 itu. Oh ya, bagian sampingnya penulisnya Sugiharsono dan Daru Wahyuni, 2 orang. Dasar-dasar ekonomi. Nah, buku ini kalau teman-teman mau masuk ke perguruan tinggi dan fokus di ekonomi, buku ini sangat-sangat berguna dan bermanfaat. Oke. Nah, kita masuk dari isi dari buku dasar-dasar ekonomi ini. Kita lihat tebal halaman 276 halaman dengan buku ekonomi. Penulis Sugiharsono, Daru Wahyuni, judul buku Dasar-dasar Ekonomi, cetakan kedua September 2019. Dalam rentan waktu 10 bulanan, 9 bulan lah, sudah mencetak 2 buku termasuk laris berarti ya. Di bagian samping ada prakatanya.
ada daftar isinya. Nah, isi dari buku ini secara luas dan secara sederhana bisa dikatakan bagaimana ekonomi dari sebuah masyarakat itu bisa terbangun. Terus masuk ke masalah apa yang membuat perekonomian dari suatu masyarakat itu terhambat. Karena kita sudah tahu notabene kita itu adalah makhluk sosial, makhluk politik, makhluk ekonomi, yang mana untuk memenuhi kebutuhan dari setiap individu itu dengan kebutuhan ekonomi. Nah, dalam sebuah tatanan masyarakat hampir mustahil kehidupan manusia itu tanpa berekonomi. Meskipun dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, sistem ekonomi itu selalu berubah. Di zaman tradisional yang kita ketahui itu dijelaskan di buku ini bahwasanya masyarakat tradisional itu memahami ekonomi dengan cara membuat apa yang mereka bisa dari apa yang mereka inginkan untuk memenuhi sebuah kebutuhannya secara individu. Jadi dia bisa membuat sebuah untuk tempat minum. Nah, dari pembuat ini dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, lambat laun bergeser. Mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan membuat cangkir untuk minum ini dan mereka memiliki 2 tumpuk buku, mereka barter gitu. Mereka yang memiliki buku dibarter dengan memiliki cangkir. Tetapi di abad selanjutnya, aku di sini tidak jelaskan abad berapa dan berapa gitu ya. Di abad selanjutnya, sistem barter ini mulai tidak, masih, tapi dengan cara yang berbeda. Karena tadi dengan barang dan barang, sekarang barangnya dalam bentuk nominal ataupun uang. Nah, ini nanti menjadi sebuah gebrakan yang sampai saat ini juga bisa dirasakan. Nah, dari uang ini masuk ke abad selanjutnya, abad modern. Kalau dalam filsafat mungkin abad ke 17, 18 itu masuk abad modern kalau salah. Abad modern yang di sana sistem dari ekonomi itu menjadi lebih luas. Yang mana pertama individu dengan individu sendiri, terus lanjut ke individu antar individu, next ke antar desa, antar kecamatan dan seterusnya. Nah, dalam ekonomi modern ini lebih sistematis. Masuknya sistem ekonomi mikro dan sistem ekonomi makro. Nah, dalam ekonomi makro ini perdagangan internasional berlanjut ataupun berlangsung. Ini menjadi abad modern. Di sana banyak sistem lah dalam perdagangan internasional, mulai dari penjualan dibantu oleh bank dalam sistem penjualannya, yang distribusikan dengan kapal, pesawat dan lain sebagainya. Itu yang masuk ke zaman modern dari sistem ekonomi. Bisa dipahami dengan jelasnya bahwasanya dari ekonomi tradisional sampai modern itu selalu berkembang dengan pesat. Untuk pada intinya hanya satu yang dijelaskan di buku ini, untuk memenuhi sebuah kebutuhan ataupun hasrat manusia tersebut yang mana tidak bisa dipenuhi secara dirinya sendiri atau individu-individu tersebut dengan cara meminta bantuan orang lain, seperti itu. Nah, karena kita sudah menyinggung tentang perdagangan, yang saya katakan tadi, ada yang namanya ini 3 poin penting dan 3 poin pokok dalam ekonomi. Yang pertama adalah produsen ataupun orang yang memproduksi, perusahaan yang memproduksi sebuah barang. Yang kedua adalah konsumen ataupun manusia-manusia yang membeli produk tersebut, dan distributor ataupun orang yang mendistribusikan dari produsen ke konsumen. Nah, 3 poin ini sangat penting dalam dunia ekonomi. Inti dari sebuah perjalanan ekonomi ini 3. Tanpa ada produsen, konsumen tidak akan menikmati sebuah produk.
tanpa adanya konsumen, produsen tidak akan berjalan dengan baik karena produksinya tidak akan berjalan gitu kan. Nah, untuk mendistribusikan, karena kita masuk zaman modern, untuk mendistribusikan produk dari produsen kepada konsumen dibutuhkan distributor. Nah, dijelaskan nanti di sini, jelaskan distributor itu apa. Jadi distributor itu ada tingkatan-tingkatannya atau jenis-jenisnya. Nah, dari konsumen untuk menikmati hasil produsen ini dibutuhkan jalan yang namanya distributor. Entah itu dalam lingkup dalam negeri ataupun luar negeri ataupun ekspor impor seperti itu. Nah, pastinya dari ketiga kaitan ini, yang mana di situ ada yang namanya pasar. Ketiga poin pokok dalam ekonomi ini nanti dinamakan pasar. Ini jangan diartikan pasar yang kita ketahui saat ini dalam Indonesia ya. Pasar bukan dalam artian fisik, pasar market apa ya? Ya seperti itulah. Tapi pasar yang mana ada kaitan dari ketiga ini, tapi lebih condong keduanya, penjual dan pembeli. Ya, yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Kalau dalam ekonomi misalnya dikenal dengan supply and demand. Nah, dari hukum permintaan dan penawaran ini ada 4 premis gitulah. Yang 2 ini dari penawaran dan yang kedua ini dari permintaan. Hukum penawaran atau supply ini yang pertama adalah jika penawaran meningkat, maka barang yang didistribusikan meningkat dengan harganya juga meningkat. Sebaliknya, jika hukum penawaran tersebut menurun, maka barang tersebut harga jualnya juga menurun. Jadi hukum penawaran ini berbanding lurus lah dengan jumlah barang dan harga barangnya. Berbeda dengan hukum permintaan. Hukum permintaan berbanding lurus ya, berbanding terbalik. Jika hukum permintaan itu meningkat atau menaik, berarti harganya itu turun dan barangnya meningkat. Paham ya? Sedangkan hukum permintaan menurun adalah harganya